jelmaan Allah, mereka punya alibi untuk punya alasan untuk menangkap Yesus. Ibu kalau membaca perkataan dari Bapak Jokowi, saya ini Bapak Jokowi bertanda tangan di bawah ini, apa itu berarti Ibu Jokowi? Orang yang kamu anggap rasul saja orang Parisi, Bu, yaitu keturunan ular beludak. Sungguh najis dan menjijikkan. Suruh makan tai, betul-betul najis dan menjijikkan. Tidak melalui Yesus, Bu. Oh, tidak, putusan tidak bisa berkata begitu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ibu itu Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo itu Jokowi sendiri? Apakah Pak Jokowi itu Prabowo itu sendiri? Ibu kayak berkoar-koar itu, sebenarnya nggak nyambung yang ibu keluarkan itu. Saya tanya deh ya, bahasa Aramaik itu kan bahasa aslinya dari Yesus itu, Bu ya. Yesus itu menyebut Tuhannya itu siapa? Yesus itu cuma membaca, berarti Tuhannya Yesus itu yang mana? Memangnya beda? Tuhan yang mengutus Yesus dengan Tuhan yang mengutus Musa itu beda apa sama? Bagi yang suka tolong like and share. Orang-orang Farisi itu ingin sekali menjerat Yesus dengan pertanyaan supaya kalau Yesus menjawab kalau dia adalah anak Allah atau jelmaan Allah, mereka punya alibi untuk punya alasan untuk menangkap Yesus, untuk memenjarakan Yesus atau bahkan untuk membunuh Yesus. Karena pada saat itu konteksnya orang-orang Yahudi itu ingin menjerat Yesus dengan pertanyaan. Di dalam konteks ini mereka berharap sekali kalau perkataan Nabi Musa itu, ya Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Yesus akan berkata, oh Tuhan itu adalah saya. Tetapi di dalam hal ini Yesus tidak mengatakan apa-apa, Bu. Yesus tidak komen apa-apa dengan mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus hanya disuruh membaca ayat itu, Ibu. Ibu kalau membaca perkataan dari Bapak Jokowi, saya ini Bapak Jokowi bertanda tangan di bawah ini, apa itu berarti Ibu Jokowi? Apakah itu yang Ibu baca itu mewakili Jokowi? Tidak, itu konteksnya Yesus hanya sedang membaca ayat itu, Ibu. Dan Yesus tidak kasih komen apa-apa, tetapi Yesus justru menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dengan apa, Bu? Dengan cara menambahkan hukum itu. Hukum yang pertama ditetapkan oleh Elohim, Tuhan itu Allah kita, kasihilah Tuhan Allahmu, itu ditetapkan Elohim. Lalu Yesus mengatakan hukum yang kedua ialah kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu loh, Bu. Di situ justru Yesus menunjukkan ketuhanannya, menunjukkan bahwa dia adalah Elohim dengan menambahkan ayat itu. Gitu loh, menambahkan hukum itu. Dan untuk Tuhan itu Allah kita, Yesus tidak komen apa-apa, karena itu bukan perkataan Yesus. Ngerti? Orang yang kamu anggap rasul saja orang Parisi, Bu, yaitu keturunan ular beludak, ya. Paulus itu orang Parisi, Bu, orang-orang hipokrit dia. Tidak, Ibu. Yesus tidak menirukan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Pada saat itu Yesus hanya disuruh membaca. Ibu kalau sedang baca sajaknya W.S. Rendra, aku adalah W.S. Rendra, apa itu berarti bahwa Ibu adalah W.S. Rendra? Oh, tidak. Itu pernyataan dari Musa. Saya juga bisa mengatakan Tuhan itu Allah kita. Orang Hindu juga bisa mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Orang Buddha, orang Konghucu yang tidak percaya Allah yang Esa juga dengan bisa mengatakan Tuhan itu, dia bisa baca Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apakah itu mewakili dia yang baca itu bahwa Tuhannya dia Allah yang Esa padahal dia adalah para penyembah dewa-dewi? Oh tidak, Bu. Ibu tidak bisa menuduh Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, karena itu bukan perkataan Yesus. Pada saat itu konteksnya Yesus hanya disuruh membaca dan membahas hukum kasih itu, Ibu. Itu loh, Bu. Dan ingat sekali lagi, Yesus tidak mengajarkan kepada kami menyembah Allah yang Esa yang sama dengan seperti yang Ibu punya. Beda, Bu. Esa buat kami itu tidak sama dengan Esanya Ibu. Dan Yesus tidak mengajarkan bahwa kami harus menyembah Elohim dan menganggap dia hanya seorang nabi.
Sungguh najis dan menjijikkan. Suruh makan tai, betul-betul najis dan menjijikkan. Sini, buret, sini. Saya kasih makan tai kamu. Saya kasih makan tai sesuai perintah Tuhan. Suruh makan tai. Mari sini. Saya kasih makan tai kamu. Saya kasih makan tai. Tai ku sedap tau kalau you makan. Woi, you jilat sampai ke bibir you. Tapi saya tak boleh bayangkan kalau saya tengah main cerat tuh dan you tidur baring menghadap ke atas, saya berak main cerat di tai di mulut kau tuh. Yesus bahkan berkata, akulah jalan, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus, Bu. Oh, tidak, utusan tidak bisa berkata begitu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ibu itu tahu apa artinya hidup? Hidup artinya masuk surga, hidup artinya selamat masuk surga. Pak Jokowi mengutus Pak Prabowo. Apakah Pak Prabowo itu Jokowi sendiri? Apakah Pak Jokowi itu Prabowo itu sendiri? Aduh, ini kasihan nih, bener-bener saya miris ya. Jelas Yesus sangat meniru apa yang diajarkan oleh Nabi Musa, Ibu. Ya, Ibu mau ngeles apa lagi? Apa dengan cara ngeles begitu Ibu akan menggugurkan keimanan seorang Nabi Isa atau Yesus dengan pentauhidannya? Ibu ini siapa di sini mengatakan Nabi Isa itu hanya membaca? Semakin kelihatan, Bu. Ibu semakin kelihatan wawasan dan akidahnya itu jongkok banget, Bu. Jongkok. Kata siapa Nabi Isa tidak mengikuti apa yang dicontohkan nabi-nabi sebelumnya? Kata siapa? Ibu, kenapa Ibu mengalihkan ke Paulus? Apa hubungannya dengan Paulus, Bu? Kita sedang bicara tentang Musa dan kita sedang bicara perkataan Yesus yang mengatakan Tuhan itu Allah kita. Ingat ya, Bu, tahu kronologisnya ya, tak kasih tahu pada saat Yesus mengatakan Tuhan itu Allah kita, Paulus bahkan masih jadi teroris, Ibu. Paulus bahkan belum tahu apa-apa. Paulus tidak ada dalam konteks itu, Bu. Paulus belum jadi rasul. Gini aja deh, Bu, saya tes deh, Bu, ilmu Ibu ya. Ibu kayak berkoar-koar itu, sebenarnya nggak nyambung yang Ibu keluarkan itu. Saya tanya deh ya, bahasa Aramaik itu kan bahasa aslinya dari Yesus itu, Bu ya. Yesus itu menyebut Tuhannya itu siapa? Aslinya ya, aslinya. Coba ya, saya tes ilmu Ibu. Nah, sekarang gini ya. Kalau memang Yesus itu cuma membaca, berarti Tuhannya Yesus itu yang mana? Memangnya beda. Tuhan yang mengutus Yesus dengan Tuhan yang mengutus Musa itu beda apa sama? Kan Yesus mengatakan, aku menerima firman dari Tuhanku. Tuhan yang benar yaitu Allah. Aku diutus oleh Allah kepada Israel saja. Tugas saya penyampai firman. Ini dari mana? Menerima firman dari siapa? Diutus oleh siapa? Terus Tuhan yang dia kenalkan itu siapa? Coba, kalau memang beda, ayo. Bukan mengalihkan ke Paulus, hai nenek. Aduh, gaya bahasamu bikin aku nular ya. Saya bukan sedang mengalihkan ke Paulus, Nek. Saya menanggapi apa yang nenek katakan tentang Parisi. Nah, ya, begitu. Lucu kan kalau didengar? Gaya kamu itu lucu kan? Saya bukan mengalihkan, saya menanggapi. Ibu menanggapi orang lain itu tentang Parisi. Dan Ibu tahu sendiri nggak Paulus itu adalah dari mana, Bu? Bu, Ibu memiriskan hal yang tidak tahu, Bu. Apa yang dimirisin, Ibu? Bapak Presiden Jokowi mengutus Prabowo untuk datang ke USA. Apakah Pak Prabowo itu Jokowi itu sendiri? Apakah Jokowi itu Pak Prabowo itu sendiri? Cereng. Loh, akulah jalan. Loh, emangnya para nabi diutus itu sebagai jalan. Nah, sekarang gini, coba. Andai kan Pak Nabi itu, Allah itu tidak mengutus Musa, Abraham, Yesus, Nabi Muhammad. Coba, andai kan tidak mengutus. Manusia tahu Allah itu dari siapa? Tahu Tuhan itu. Ayo, saya ingin tahu. Andai kan Allah itu tidak mengutus nabi-nabi seperti Muhammad, Yesus, Musa, Abraham, Ishak, Yakub.
Coba, Anda kan tidak mengutus mereka. Kira-kira manusia mengenal Tuhan dari siapa? Wong Tuhan tidak mau bicara langsung kepada manusia, tidak mau menampakkan dirinya. Coba, ya dari utusannya, makanya itu utusan itu jalan. Gitu. Gimana sih? Walaupun saya tahu kalau Yesus itu jalannya, karena para nabi semua itu sebagai jalan supaya manusia mengenal Tuhan. Karena para utusan itu diutus oleh Tuhannya, kan gitu kan? Ya, saya miris sama Anda, Bu. Ibu itu jangankan masalah akidah, wawasan, atau sejarah tentang agama kamu, tentang kitab kamu aja nggak tahu. Kata siapa Yesus itu? Yesus itu dalam Injil itu bukan Yesus hanya membaca, Ibu. Apa yang ada dalam Injil itu adalah yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan, yang Yesus ikuti, ya. Jadi ibu salah kalau mengatakan Yesus itu bukan ini, tapi dia bukan mengikuti ajaran Nabi Musa, tapi dia cuma membacakan. Kan lucu, menghina banget ya. Ibu sangat menghina Yesus kalau begitu, Bu. Apa yang ada dalam Alkitab itu ya, apa yang ada dalam kitab suci itu, dalam Alkitab itu adalah yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan, ya, yang Yesus ikuti. Jadi bukan cuman itu adalah Yesus lagi membaca, Bu, Alkitab itu. Bu, saya mau nanya, itu Yesus itu menggunakan bahasa Aramaik. Dia itu menyebut Tuhannya itu siapa, coba Bu? Siapa menyebut Tuhannya? Saya pengen tahu ilmu itu, ilmu ibu itu semana, coba. Saya pengen tahu ya, coba dijawab, Bu. Justru para nabi itu kan jalan. Justru cuma Yesus yang gagal. Kalau Musa mengaku saya utusannya Allah, oke, Israel percaya. Ini firman yang saya terima dari Allah, oke, oleh Israel dipelajari, yaitu Taurat. Tuhan yang benar Allah, oke, Israel tahu bahwa Tuhan itu Elohim, ya. Nah, Yesus mana? Kata Yesus, Tuhan yang benar Allah. Coba mana umatnya yang mentuhankan Allah? Yang ada itu malah umatnya itu menyesatkan orang-orang setelah dia. Ya, bukan Tuhan yang dikenalkan Yesus yang dijadikan Tuhan, tapi Yesusnya yang dijadikan Tuhan. Ya. Terus Yesus mengatakan aku diutusnya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Malah di luar Israel yang percaya. Ya. Terus Yesus mengatakan aku menerima firman. Malah disesatkan bahwa Yesus itulah firman. Makanya kamu harus tahu bahwa Kristen itu memang sesat gitu loh. Makanya orang Kristen itu sulit menemukan kebenaran selagi dia tidak bisa membedakan mana ajaran pagan, mana ajaran samawi. Karena kalau ajaran samawi itu adalah ajaran yang mana mereka mengenal Tuhannya dari para nabi, dari para utusan itu. Karena utusan itu mempunyai umat untuk umatnya masing-masing. Gitu loh ya. Nah, selagi mereka tidak bisa membedakan antara pagan dengan samawi, maka mereka tidak akan menemukan kebenaran. Karena Kristen itu pagan yang mentuhankan yang bukan Tuhan. Siapa? Manusia Yesus. Dini, sini tak kasih nenek. Kamu juga nenek kok. Kamu sebentar lagi jadi nenek. Aku nggak, masih lama loh aku jadi nenek. Anakku baru yang paling gede tuh baru 18 tahun loh. Itu aku belum punya cucu, belum pantas dibilang nenek. Ini loh, Ibu Dini tak kasih tahu, Bu. Ini ya, aku kasih tahu kronologis ceritanya, Bu. Jadi gini loh, Bu. Ibu harus paham supaya ini menjadi bahan pelajaran Ibu, supaya nanti kalau ada debat mengenai ini Ibu tidak dipermalukan lagi. Gini loh, Bu. Di depan orang-orang Farisi itu, Bu, Yesus itu tidak mempercayakan dirinya. Nih, tak kasih tahu, di depan orang Farisi itu Yesus tidak mempercayakan dirinya. Orang-orang Farisi itu tahu nggak, Bu, mereka ngapain? Mereka memaksa Yesus memakai segala cara menjerat Yesus untuk mengeluarkan pernyataan Yesus bahwa dia itu mengaku anak Allah, Bu. Bahwa dia mengaku Tuhan. Di depan orang Farisi itu, orang Farisi itu memaksa, tunjukkanlah kami, kasih tahu kami, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Apa benar kamu itu anak Allah? Apa benar kamu itu Tuhan? Kamu itu siapa? Digituin, Bu. Mereka menunggu-nunggu pernyataan Yesus dengan mengatakan kalau Yesus mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, itu kesempatan mereka untuk menjerat Yesus dan memakukannya di kayu salib. Ibu tidak tahu, Ibu yang beginian, Ibu tidak tahu di kau yang beginian, Ibu. Saya ini belajar yang begituan, Ibu. Saya belajar. Nih, tak kasih tahu ya. Mereka dalam konteks di Markus itu, mereka sengaja menjerat
menjerat Yesus. Ibu tahu nggak? Sebelumnya mereka menjerat Yesus dengan pertanyaan apa? Dengan pertanyaan, 2 kali pertanyaan, Ibu. Ini yang kali ketiga mereka memaksa, mereka mengharap Yesus mengaku, oh akulah Tuhan yang Esa itu. Gitu loh. Jadi Yesus disodorin, nih baca ayat ini nih, baca ayat ini nih. Apa sih maksud ayat ini? Ya Yesus baca aja, tapi Yesus nggak komen apa-apa. Baca ayat Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus nggak komen apa-apa. Yesus nggak bilang, oh Tuhan itu saya. Oh, Yesus nggak bilang begitu. Tapi Yesus menyatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, orang Farisi makin kebelangsakan karena Yesus menunjukkan ketuhanannya di situ. Ngerti nggak, Bu? Itu konteksnya, itu latar belakangnya, itu ini semua yang benarnya begitu. Jadi salah kalau kamu bilang Yesus mengajarkan Tuhan itu Allah kita. Oh sorry, kamu salah, kamu ngawur, kamu tidak tahu apa-apa soal itu. Ibu Uti, ini sangat bertentangan dengan pembicaraan Anda ini, dengan tanggapan Anda ini. Di mana di ayat Markus itu, ayat Markus 12:29, Bu. Di sini Yesus mengatakan, Bu, dan Yesus menjawab, ya, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, itu sangat jelas, Bu. Jadi Ibu bertentangan dengan omongan Anda ini. Nah, di mana Yesus juga menjawab, hukum yang paling utama adalah, dengarkanlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah, Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sangat jelas, Bu. Bukan Nabi Musa saja yang mengatakan, tetapi Yesus juga. Kenapa Anda selalu mempelintir ayat-ayat Bible di dalam kitab Anda sendiri, Bu? Cobalah sadari itu, Bu. Sini. Weh, burit, saya kasih tai ya, kamu. Saya kasih makan tai ya kamu. Bu, tolong dijawab, Bu. Yesus itu menyebut Tuhannya dengan nama apa, ya kan? Bahasa apa, Bu? Dan siapa? Coba. Saya pengen tahu ilmu ibu itu ya. Dia menggunakan bahasa Aramaik. Siapa Tuhannya itu yang disebut nama Yesus? Coba ya, Bu ya. Dahlah, dongeng-dongeng gereja you jangan bawa ke sini, bikin geli saja. Wih, dongeng-dongeng gereja yang you suka dongeng-dongeng gereja macam tu, jangan kau bawa ke sini, menggelikan tau. Nah, di situ kamu tidak tahu sejarah, ya. Yesus itu ditolak oleh mereka, bukan karena dia itu apa. Coba, Yesus mengaku utusan Allah enggak? Iya. Nabi? Iya. Penyampaian firman? Iya. Menerima enggak mereka? Enggak. Justru mereka ingin membunuhnya. Iya. Enggak pernah Yesus mengaku dirinya Allah itu. Justru dia mengatakan bahwa Tuhan yang benar Allah, saya ini utusannya untuk kamu. Tapi apa kata dia? Beginilah seorang nabi, ditolak. Memang seorang nabi itu, coba Zakaria mereka bunuh. Bahkan Nabi Muhammad sendiri seorang nabi, mau dibunuh hijrah ke Madinah. Gitu loh. Tidak ada nabi yang mereka bunuh itu mengaku Tuhan. Mereka dibunuh itu karena mengaku utusan. Ya, makanya kata Yesus itu, iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Coba. Berarti kamu kalau memang benar-benar mati, berarti menebus ke iblis dong kamu. Ini, Bu, kalau apa yang keluar dari omongan ibu itu benar, orang itu akan membenarkan ibu, akan membela ibu. Dan apa faktanya di sini? Semua orang menyalahkan ibu, ya, menganggap ibu itu salah, pemahaman ibu itu salah. Artinya di sini ada yang tidak beres dengan diri atau jiwa ibu. Lebih baik ibu diperiksakan, Bu, dulu, Bu. Ibu segera ke psikiater kalau saran saya, ya. Karena di sini ibu terlalu jauh melampaui apa yang sudah ada dalam Alkitab, Bu. Alkitab mengajarkan demikian, Anda membantah dengan keras, Anda membantah, ya. Bahkan Anda lebih percaya dalil-dalil palsu, dalil-dalil palsu Anda percaya. Tapi apa yang ada dalam Alkitab kamu tidak percaya, bahwa dalam Alkitab itu sudah dinyatakan Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Jangan lupa subscribe, like, and share.